Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini ada yang tahu nggak Kira mau mendongeng apa? Yap, benar sekali. Hari ini Kira mau mendongeng Rp5.000 untuk kedaulatan. Yuk simak dongengnya. Pada pukul jam 9 pagi, bel istirahat pun berbunyi di SMP IT Nurul Muhajirin. Di saat semua murid berlari-lari menuju kantin untuk membeli jajan, Dimas ia jalan tergesa-gesa menuju Rara yang sedang duduk di bangku kantin. Rah, boleh nggak aku pinjam duit kamu? 5.000 aja. Soalnya dompet aku ketinggalan di rumah, ucap Dimas dengan nada cemas. Boleh kok Dimas, tapi dengan satu syarat ya, kamu nggak boleh beli makanan atau minuman di supermarket depan. Ingat kata ibu guru PPKN, kita harus menyayangi rupiah. Mendengar itu, Dimas pun heran. Emangnya ngaruh ya, Rah? Bukannya rupiah dan dolar itu sama-sama uang? Kan fungsinya tetap sama. Mendengar itu, Rara pun hanya tersenyum dan kembali membaca catatan IPS-nya di bangku. Pada jam pelajaran keempat, Ibu Ani selaku guru IPS menjelaskan tentang cinta rupiah dan cinta kedaulatan. Anak-anak, kedaulatan itu bukan hanya tentang wilayah dan militer. Kedaulatan juga tentang bagaimana kemampuan suatu negara untuk menentukan nasib ekonominya sendiri. Jika kita sering membeli makanan atau minuman menggunakan pembayaran digital, maka rupiah kita akan melemah. Bahan-bahan pokok akan naik harganya, dan rakyat-rakyat kecil akan merasakan dampaknya. Mendengar itu, Dimas pun heran dan mengangkat tangannya untuk bertanya. Bu, apa yang bisa kami lakukan? Kami kan belum bisa menghasilkan uang sendiri. Mendengar itu, Ibu Ani hanya tersenyum dan menjawabnya. Justru peran kalian itu sangat penting. Yang pertama, biasakanlah membeli makanan dan minuman menggunakan rupiah. Yang kedua, mengutamakan produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, rajinlah menabung. Jika kalian sering menabung di bank ataupun celengan, itu duitnya tidak akan dibawa ke luar negeri. Itu bisa memperkuat cadangan devisa dan nilai rupiah kita. Mendengar itu, Dimas pun teringat bahwa 10 menit lalu dia hampir saja membeli minuman impor yang seharga 35 ribuan. Padahal di kantin ada es teh buatan ibu kantin yang seharga 3.000 saja. Saat Dimas ingin pulang, ia pun mampir di warung Bu Ija untuk membeli tempe mendoan. Bu, kalau saya beli tempe mendoannya 5, totalnya berapa ya, Bu? Totalnya 5.000, Nak. Baiklah, Bu. Saya beli 5 ya. Dimas pun membayar tempe mendoannya menggunakan duit Rp5.000 yang telah dia pinjam tadi kepada Rara. Sambil menunggu tempe mendoannya siap, dia pun berpikir dan bertanya kepada Bu Ija. Bu, bagaimana kalau misalnya kita udah nggak bisa
bayar pakai rupiah lagi. Mendengar itu, Bu Ija pun hanya tertawa dan menjawabnya, "Hahaha, itu sangat gak mungkin, Nak. Selagi yang membeli tempe mendoan ibu masih menggunakan rupiah dan ibu menjualnya masih menggunakan rupiah juga, warung ini bakal tetap bertahan. Duit kita ini akan selalu berputar di lingkungan yang sama. Pasar menjual sayur, ibu membeli sayur, dan Dimas membeli tempe mendoan ibu." Akhirnya Dimas pun pulang dengan keadaan kebingungan mendengar jawaban dari Ibu Ija. Pada saat jam makan malam, Dimas pun bertanya kepada ayahnya, "Yah, apa benar ya kalau misalnya kita sering membeli barang-barang impor, rupiah kita akan melemah?" "Benar, Nak. Setiap hari ayah sering melihat kontainer-kontainer yang membawa barang-barang impor. Sangat banyak. Jika kita sering membayar menggunakan uang digital dan kita juga semakin sering membeli barang-barang impor, bahan-bahan pokok seperti barang elektronik ataupun bahan pokok lainnya harganya akan semakin naik. Sedangkan gaji ibu dan ayah akan tetap sama saja. Itu yang disebut inflasi." Lalu Dimas pun bertanya lagi, "Berarti ya kalau semisalnya kita berhenti membeli barang-barang impor, itu sama saja ya kita menjaga rupiah kita ya?" "Benar sekali, Nak. Dengan itu kita bisa menjaga rupiah kita agar tidak semakin melemah." Sejak saat itu, Dimas pun mengubah pola pikirnya. Ia jadi semakin sering menabung. Dia juga tidak pernah membeli barang-barang impor lagi. Minuman seharga 35.000 di minimarket, makanan-makanan di kafe-kafe luar, sudah sangat jarang. Sebulan kemudian, Rara pun terkejut saat melihat tabungan Dimas yang sudah mencapai 100.000 rupiah. "Dimas, kamu beneran udah nggak pernah beli minuman-minuman yang sedang tren lagi ya?" Dimas pun menjawab, "Iya, Ra. Aku seringnya beli minuman di kantin sekarang dan selalu menabung. Nggak pernah lagi beli minuman-minuman yang sedang tren di minimarket sana." "Wow, kamu keren banget," jawab Rara. Lalu mereka pun turun ke lapangan untuk mendengar perintah dari kepala sekolah. Saat mereka di lapangan, ternyata Pak Kepala Sekolah telah mengumumkan bahwa Pak Kepala Sekolah membuka lomba tentang video tentang cinta kedaulatan dan cinta rupiah. Mendengar itu, Dimas dan Rara pun mendaftarkan dirinya. Dan tidak disangka, video mereka telah menjadi juara 1. Di akhir video, Dimas berkata, "Dengan cara kita menjaga rupiah, kita akan selalu dengan cara kita menyayangi rupiah dan tidak menggunakan uang-uang digital, rupiah kita tidak akan melemah. Duit itu akan berputar-putar di lingkungan kita. Dari petani ke tukang sayur, dari tukang sayur ke petani lagi. Jadi, marilah kita menjaga rupiah kita, mulai dari aku, kamu, dan kita semua." Telah berakhirnya dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.